Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari staf khusus presiden mengundurkan diri. Sudah tepat. Ini ada staf khusus presiden yang bertalian dengan dia di bawah Menteri Kepedesaan ya. Presiden mengundurkan diri dari jabatannya karena dia mengundurkan diri ini katanya dia sering memanfaatkan proyek yang ada di pemerintah, terutama kaitannya kelas belajar ini, dan di sana ada proyek sebagai kelas belajar itu dananya sampai 5 miliar itu, sehingga ada tudingan masyarakat tidak baik karena dia sebagai pejabat negara dia mengambil proyek daripada pemerintah dan itu nanti bisa disalahgunakan. Jadi terjadi di sini nanti konflik kepentingan antara kepentingan pribadi untuk mencari untung dan kepentingan negara sebagai pelayan umum, pelayan masyarakat tanpa mengharapkan sesuatu. Dia harus melakukan pelayanan dengan masyarakat umum. Jadi kalau dia sudah masuk sebagai pegawai negeri, sebagai staf khusus daripada presiden, dia harus bersikap, harus meninggalkan salah satu usahanya. Tidak boleh dia merangkap usaha di dalam sebagai staf khusus itu. Karena staf khusus ini statusnya sebagai aparat negara. Aparat negara ini adalah pelayan masyarakat untuk melayani masyarakat. Dan tidak boleh dia mencampuri proyek-proyek yang ada di pemerintahan karena dia ada usaha untuk soal belajar soal di komputer itu tidak boleh dikaitkan itu ke proyek pemerintah karena di situ nanti akan terjadi konflik kepentingan antara mencari uang dari negara. Walaupun dia bilang tidak ada hubungannya, saya tidak ikut menentukan dan sebagainya. Iya benar. Tetapi tidak boleh, karena pemerintah itu tidak boleh ada konflik kepentingan. Jadi kalau memang dia tetap sebagai staf ahli itu sudah minta mengundurkan diri, jadi harus lepaskan jabatan itu. Kalau enggak, jangan ikut-ikutan perusahaan pribadinya bergabung dengan pemerintah. Itu tidak baik. Ini namanya terjadi konflik kepentingan. Kalau mau saya lihat saran daripada dia mengajukan permohonan untuk berhenti, kalau saya sebagai presiden itu supaya lebih tepat dia mengundurkan diri, jangan bertugas di pemerintahan itu. Jadi supaya dia, apalagi dia masih muda, berpendidikan bagus, supaya dia fokus membina usahanya itu di luar untuk mendapatkan uang. Jangan dia ingin mendapatkan uang di pemerintahan, ujung-ujungnya nanti bisa berbahaya melakukan perbuatan korupsi. Ancamannya hukuman mati seumur hidup dan maksimal hukuman baru 20 tahun. Jadi jangan sampai dia tersangkut. Jadi sudah tepat itu. Jadi mumpung dia masih muda, mencari uang dulu dia dengan mengelola perusahaannya di luar pemerintahan. Kalau memang dia sudah cukup uang nanti, sudah idealis cara berpikirnya, silakan di pemerintahan. Karena batinnya itu yang tidak bisa dilawannya. Jadi saya pikir presiden kalau dia mengajukan permohonan berhenti itu supaya dikabulkan, jangan dihambat. Karena dia masih butuh, karena dia masih muda, masih butuh uang, memiliki uang yang banyak. Belum saatnya dia idealis. Dan dia masih membutuhkan dana yang banyak, sehingga lebih tepat dia berada di luar pemerintahan supaya fokus dia bisa mencari uang lewat usahanya untuk bimbingan belajar itu. Lebih fokus dia nanti bisa berinovasi macam-macam di sini, bisa mendapatkan uang besar. Tetapi kalau sudah punya uang banyak diminta di pemerintahan, ya bagus. Seperti Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, dia terkenal milik ojek. Tetapi setelah dia jadi menteri, semua masalah ojeknya itu lepas, tidak dikaitkan lagi dengan program pemerintah. Tidak ada dikaitkan dengan program pemerintah karena dia memang sudah mendapat
sudah cukup harta kekayaannya untuk sebagai mandiri. Sudah saya dengar dia punya harta kekayaan sudah bermiliar-miliar. Jadi itu karena dari sistem ojek online-nya itu. Setelah dia menjadi menteri dilepaskan. Tidak mau lagi dia mengkaitkan ojek online itu dengan jabatannya sebagai menteri pendidikan. Jadi seharusnya staf ahli ini juga harus demikian. Kalau memang dia ingin di pemerintahan, lepaskan semua usaha-usaha, jangan membawa usahanya ke dalam dunia sebagai staf ahli khusus dia. Jangan memanfaatkan situasi. Karena dia pasti karena staf ahli khusus Menteri Pedesaan, tentu banyak proyek-proyek yang bisa diambil alihnya, walaupun dia bilang tidak menentukan, tetapi dengan kongko-kongko nanti bisa. Apalagi ada pembagian hasil nanti. Uang yang dikelola mereka sampai 5 triliun itu. Jadi jangan memberikan kesempatan. Kalau memang niatnya untuk di pemerintahan itu ada niat untuk mendapat keuntungan besar atau mencari uang yang lebih besar di pemerintahan, itu salah alamat. Saya takutnya nanti bisa terkena dia kasus korupsi. Kasihan, dia masih muda, masih penerus generasi bangsa, berpendidikan tinggi dan alumni dari universitas terbaik di Harvard katanya. Itu. Jadi jangan kita memberikan kesempatan yang negatif sama dia. Apalagi dirinya sendiri tidak bisa membedakannya. Lebih baik dia keluar dan cukup dia bekerja sebagai swasta murni, membina perusahaannya supaya berkembang bagus dengan baik. Sekian dan terima kasih.